Aku terbaring di rumah sakit, sendirian. Tanpa suami, tanpa kabar, hanya selang infus dan detak jantung yang tersisa. Dan saat aku membuka ponsel, aku melihatnya. Suamiku sedang berlibur dengan wanita lain. Tertawa, seolah aku tak pernah ada. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haru, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dalam narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja. Untuk kamu yang belum subscriber jangan lupa subscriber. Yang sudah subscriber semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Pagi itu, matahari menyusup malu-malu lewat celah tirai kamar, membelai wajah Aira yang masih terlelap di ranjang hangat rumah mungil 2 lantai mereka di kawasan pinggiran kota. Di sampingnya, tubuh mungil seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun masih terlelap dengan pelukan boneka kelinci kesayangannya. Aira membuka mata perlahan, lalu menoleh ke sisi lain tempat tidur. Kosong. Rino pasti sudah berangkat duluan, gumamnya pelan sambil menarik selimut untuk menutupi bahu anaknya yang tersingkap. Ia tersenyum kecil. Setiap pagi selalu sama. Rino selalu bangun lebih dulu, membuat kopi sendiri, lalu pergi sebelum sempat berpamitan. Kerja keras demi keluarga. Itu alasan yang selalu Rino ucapkan tiap kali Aira protes karena tak sempat sarapan bersama. Dan Aira selalu mengerti. Ia tak pernah menuntut lebih. Ia percaya, cinta itu tak harus ditunjukkan lewat kata-kata manis setiap hari. Tapi lewat tanggung jawab, lewat kerja keras yang nyata. Setelah selesai menyiapkan sarapan dan bekal sekolah untuk anak mereka, Aira duduk sebentar di kursi makan, menatap bingkai foto keluarga yang tergantung di dinding. Di foto itu, mereka bertiga sedang tertawa lepas di pantai. Rino menggendong anak mereka di pundak, dan Aira berdiri di sampingnya, memeluk lengan suaminya dengan tatapan cinta yang tak disembunyikan. Foto itu selalu berhasil membuat Aira merasa bahagia. Walau sederhana, hidup mereka nyaris sempurna. Rumah kecil itu penuh dengan suara tawa anak, wangi masakan, dan sesekali pelukan hangat saat malam. Rino memang bukan tipe romantis. Ia jarang membawa bunga, apalagi perhiasan. Tapi ia selalu pulang. Dan itu cukup bagi Aira. Sore harinya, setelah mengantarkan anak mereka ke tempat les, Aira menyiapkan makan malam. Saat jarum jam menunjuk pukul 7 malam, suara deru mobil terdengar di depan rumah. Aira buru-buru menyekat tangan dan berjalan ke pintu. Hatinya berbunga-bunga seperti biasa. Meski telah menikah 5 tahun, degup di dada Aira tiap kali mendengar suara mobil suaminya belum juga pudar. Rino masuk dengan jas dilepas, dasi setengah longgar, wajahnya lelah. Tapi masih tampan seperti biasa. Aira menyambutnya dengan senyum dan segelas air putih. "Udah makan?" tanya Aira sambil membuntuti suaminya ke kamar. "Nggak lapar. Tadi udah makan bareng klien," jawab Rino singkat. Ia menyalakan ponsel, membaca notifikasi yang masuk, lalu terduduk di sisi ranjang. Wajahnya datar. Aira mengangguk kecil. Ia tahu pekerjaannya sebagai manajer pemasaran di perusahaan properti memang menuntut banyak tenaga dan waktu. Rino bisa seharian tak menyentuh ponsel, atau bahkan pulang larut malam. Tapi Aira tak pernah curiga. Tidak pernah. Ia percaya, kesibukan itu memang demi masa depan mereka bertiga. "Besok ada rapat, kayaknya aku berangkat subuh," kata Rino lagi, tanpa menoleh. "Kalau begitu, aku siapkan kopi dan bekal roti aja ya." "Nggak usah masak nasi," jawab Aira cepat, seperti sudah hafal ritme hidup mereka. Rino hanya mengangguk. Lalu ia masuk kamar mandi, meninggalkan Aira berdiri sendirian, menatap punggungnya yang semakin lama terasa semakin jauh. Malam itu Aira tidur lebih dulu, membiarkan lampu kamar menyala. Rino belum keluar dari ruang kerjanya. Ia tahu, suaminya mungkin sedang mempersiapkan presentasi. Aira mengerti. Ia selalu berusaha mengerti. Tapi saat memejamkan mata, entah kenapa dadanya terasa kosong. Ia memeluk anaknya lebih erat, mencoba meyakinkan diri bahwa semua baik-baik saja. Dan begitulah hari-hari mereka berjalan. Seperti mesin. Seperti roda yang terus berputar. Ada cinta, tapi lebih sering tersembunyi di balik rutinitas yang padat. Ada rindu,
tapi lebih sering tertahan oleh jeda-jeda yang tak sempat terisi. Tapi Aira tak mengeluh. Ia merasa cukup. Ia percaya pada cinta yang tak banyak bicara. Cinta yang diam-diam bekerja. Yang Aira tidak tahu, dan belum siap tahu, adalah bahwa di balik semua rutinitas itu, ada luka yang sedang menganga. Luka yang selama ini ia kira hanyalah bayangan dari lelah. Dan semuanya akan berubah. Sebentar lagi. Sudah 3 minggu terakhir, Aira tak lagi menemukan pelukan hangat Rino saat malam tiba. Pagi harinya pun hanya jejak aroma parfumnya yang tertinggal di udara, bersama gelas kopi yang belum sempat dicuci. Semuanya jadi terasa asing. Rino kini lebih sering pulang lewat tengah malam. Alasannya selalu sama, rapat mendadak, klien yang rewel, atau proyek yang butuh revisi instan. Tapi Aira tahu, nada suaranya berubah. Dingin. Singkat. Kadang bahkan seolah tak peduli. Dulu, setiap pulang kerja, Rino selalu mencium kening Aira sambil bertanya, "Hari ini masak apa?" Sekarang, langkahnya lurus ke kamar mandi. Tanpa sapaan. Tanpa senyum. Aira sempat mencoba membuka percakapan, menceritakan hari-harinya di rumah, perkembangan anak mereka yang sudah mulai berani membaca sendiri. Tapi Rino hanya menjawab dengan anggukan, atau gumaman lirih yang tak jelas arah. Seolah pikirannya bukan lagi di rumah. Lebih dari segalanya, yang paling membuat Aira bingung adalah ponsel Rino. Ia yang dulu sering meninggalkan ponselnya sembarangan, kini selalu menyimpannya di saku. Bahkan ke kamar mandi sekalipun, dibawanya serta. Layar kunci kini ada sidik jari, dan suara notifikasi dimatikan. Suatu malam, saat Rino tertidur di sofa ruang kerja, Aira sempat memegang ponsel itu, tapi layarnya langsung mati, terkunci dengan cepat. Ia hanya melihat satu nama di notifikasi sebelum layar tertutup. Nadia Balon Ucapan. Aira menarik napas panjang, menahan gejolak dalam dadanya. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir positif. Mungkin hanya rekan kerja. Mungkin pekerjaan memang sedang berat, dan ia hanya terlalu lelah untuk bicara. Tapi ada satu hal yang tak bisa Aira dustakan, perasaannya. Hatinya terasa seperti dipeluk kabut tebal. Ada yang salah, dan ia tidak tahu bagaimana menguraikannya. Hari demi hari, tubuh Aira pun mulai melemah. Kepalanya sering pusing, perutnya mual, dan nafasnya kadang sesak. Ia mengira hanya kelelahan biasa. Ia tetap memaksa diri beraktivitas seperti biasa, mengantar anak ke sekolah, berbelanja, membersihkan rumah, memasak, menyetrika, semua sendiri. Tanpa bantuan. Tanpa pelukan. Tanpa teman bicara. Sampai suatu pagi, tubuhnya ambruk di dapur. Panci rebusan sayur terjatuh, airnya menyiram lantai. Dunia seperti berputar cepat, lalu gelap. Saat terbangun, langit-langit rumah sudah berganti jadi warna putih rumah sakit. Bau antiseptik menusuk hidungnya, dan suara monitor detak jantung terdengar pelan di sisi tempat tidur. Seorang perawat memanggil namanya pelan. "Bu Aira, sudah sadar, ya? Tadi sempat pingsan di rumah. Suami ibu yang membawa ke sini." Aira mencoba menggerakkan tubuhnya, tapi sendi-sendinya nyeri. Lemas. Matanya mencari Rino. Tapi tak ada. Yang ada hanya tasnya di sudut ruangan dan ponselnya di meja. Tak ada jejak pria yang disebut perawat tadi. Beberapa menit kemudian, dokter datang dan menjelaskan bahwa Aira mengalami kelelahan berat, ditambah kadar gula yang menurun drastis akibat sering menunda makan. Ia harus dirawat setidaknya 2 atau 3 hari untuk observasi. Aira hanya tersenyum lemah. Ia tak menangis, tidak marah, tidak bertanya. Namun dalam diamnya, hatinya remuk. Ia tak sedang butuh liburan ke Bali. Ia tak perlu hadiah tas mahal atau makan malam romantis. Ia hanya ingin seseorang yang menggenggam tangannya saat tubuhnya lemah. Seseorang yang hadir, meski hanya duduk diam di samping ranjang rumah sakit. Tapi yang ia dapat hanyalah pesan WhatsApp dari Rino. "Aku harus balik ke kantor. Tadi buru-buru ke sana karena ditelepon pembantu. Kamu istirahat ya. Jangan drama. Nanti sore aku jenguk, kalau sempat." Kalimat itu. Kata terakhir itu. Kalimat yang seharusnya membasuh kekhawatiran justru menusuk seperti pisau kecil ke dadanya. Kalau sempat. Ia menatap langit-langit yang putih,
begitu putih, seperti kosongnya hatinya saat itu. Aira merasa, dirinya bukan lagi seorang istri. Ia mulai merasa seperti hanya pengurus rumah tangga yang kebetulan tinggal satu atap dengan lelaki itu. Ia memejamkan mata. Air matanya jatuh, diam-diam, tanpa suara. Dan entah kenapa, justru itulah yang paling menyakitkan. Hari ketiga di rumah sakit, langit tampak mendung dari balik jendela kaca yang buram. Aira menatap diam keluar, tapi pikirannya tak berada di sana. Sudah 2 malam ia tidur sendirian di ranjang rumah sakit, hanya sesekali ditemani suster yang datang mengecek tekanan darah dan mengganti infus. Rino belum juga datang. Awalnya ia mencoba maklum. Rino bilang harus keluar kota, mengurus klien penting di Bandung selama 2 hari. Ia menyelipkan suara khawatir dalam pesan singkatnya, meski terasa dibuat-buat. Maaf, ya, aku belum bisa jenguk. Aku janji, pulang dari sini langsung ke rumah sakit. Aira tak menjawab. Ia terlalu lelah. Bukan hanya karena tubuhnya yang belum pulih, tapi karena hatinya yang semakin hari terasa seperti dikikis perlahan. Malam itu, saat perawat sudah selesai mengganti cairan infus dan anak mereka sudah dijemput ibunya untuk bermalam di rumah, Aira menyender di bantal. Sendirian. Lampu ruang rawat redup, hanya cahaya dari ponsel yang menyala di tangannya. Ia membuka media sosial tanpa tujuan. Ingin sekadar mengisi waktu sebelum tertidur. Tapi takdir punya caranya sendiri untuk menjatuhkan seseorang tepat di saat mereka belum siap. Satu notifikasi muncul dari akun sahabat lamanya, Rani. Seorang influencer kecil-kecilan yang hobi update foto traveling. Aira membuka story milik Rani, dan jantungnya seperti dipukul benda tumpul. Di foto itu, terlihat Rani sedang makan malam di restoran mewah di Ubud. Tapi bukan itu yang membuat tangan Aira gemetar. Di belakang Rani, tertangkap sosok pria yang sangat Aira kenal. Duduk berhadapan dengan seorang wanita berambut panjang dan bermata sipit. Rino. Meski wajahnya hanya terlihat separuh, Aira tak mungkin salah mengenali. Jas navy kebanggaannya, jam tangan favorit yang sering dia poles sendiri setiap pagi, dan gaya duduknya yang khas, bersandar dengan satu tangan di dagu. Wanita di depannya tersenyum manis ke arah kamera. Sekilas Aira mengenalnya. Nadia. Nama itu dulu hanya sekilas lewat saat Rino pernah mengusulkan bekerja sama dengan salah satu tim kreatif freelance yang katanya sangat berbakat dan luas. Tapi Aira, entah kenapa saat itu menolak. Ada rasa tak nyaman. Wanita itu terlalu menggoda. Terlalu bebas. Aira hanya bilang tak cocok. Rino diam saja waktu itu. Tapi kini semuanya terasa masuk akal. Dengan tangan gemetar, Aira membuka profil Nadia. Jantungnya makin nyeri. 3 foto terakhir semuanya berada di Bali. Hotel mewah, lounge rooftop, dan 1 selfie di dalam kolam dengan caption, "Senang akhirnya bisa liburan bareng kamu. Worth the wait." Aira menatap layar lama sekali. Rasanya seperti tidak bernapas. Tangannya ingin melempar ponsel itu, tapi tubuhnya terlalu lemah. Ia hanya bisa menunduk, menahan nafas, menahan air mata yang makin lama makin deras tanpa suara. Dadanya sesak, seakan tertimpa batu besar. Ia bahkan nyaris tak sadar saat infus di tangannya mulai terasa perih karena posisinya miring. Yang lebih menyakitkan bukan hanya karena Rino berbohong, tapi karena ia pergi saat Aira paling butuh. Saat ia terbaring sendiri, menggigil karena demam dan infus, suaminya justru sedang menyender manja di resort mahal dengan wanita lain. Aira menangis diam-diam. Tapi tangis itu bukan sekadar karena dikhianati. Ia menangis karena merasa bodoh. Bertahun-tahun mempercayai seseorang yang dengan mudah memunggunginya. Ia mengingat semua hari-hari saat ia menunggu Rino pulang sambil menyuapi anak mereka makan. Semua alasan lembur, rapat, klien, semuanya kini hanya terdengar seperti sandiwara murahan. Paginya, Aira meminta pulang paksa. Dokter sempat melarang karena kondisinya belum stabil, tapi Aira bersikeras. Ia bilang akan lebih tenang di rumah. Ia butuh istirahat yang berbeda. Ia butuh keheningan. Sebelum meninggalkan kamar rawat, ia berdiri sebentar di depan kaca. Wajahnya pucat, mata sembab, tubuh lemah. Tapi ada sorot berbeda di matanya. Luka itu pelan-pelan berubah jadi bara.
Diam itu berubah jadi rencana. Sesuatu di dalam dirinya baru saja mati. Tapi sesuatu yang lain sedang lahir. Dan kali ini, Aira tak akan diam lagi. Hujan turun perlahan saat Aira sampai di rumah. Gerimis membasahi rambut dan ujung jilbabnya, tapi ia membiarkannya. Tak ada energi tersisa untuk berteduh. Tubuhnya masih lemah, langkahnya lambat, namun matanya tajam menatap pintu rumah yang selama ini ia rawat dengan penuh cinta. Rumah itu sepi. Tak ada suara Rino. Tak ada jejak langkah tergesa seperti biasanya saat ia sibuk bersiap ke kantor. Hanya suara detik jam dinding dan aroma sabun cucian yang samar-samar menyambutnya. Aira menaruh tas pelan di atas meja. Ia berdiri cukup lama di ruang tengah. Seolah sedang menunggu suara pintu terbuka, suara seseorang memanggil namanya, atau sekadar suara, "Kamu sudah pulang." Tapi tak ada. Rumah itu terasa kosong. Dan tak hanya kosong secara fisik, tapi juga batin. Ia duduk di sofa. Tubuhnya ingin beristirahat, tapi hatinya menolak. Jantungnya masih membawa bayangan foto-foto liburan yang dilihatnya semalam. Bayangan Rino tersenyum bersama wanita lain. Senyum yang bahkan sudah lama tak ia lihat di rumah ini. Air mata kembali jatuh. Tapi kali ini, bukan karena lemah. Aira menangis dalam diam. Bukan karena ingin dikasihani, bukan karena tidak bisa melawan. Tapi karena ia tahu, saat ini bukan waktunya meledak. Ia harus tenang. Ia harus kuat. Aira membuka laci kecil di bawah televisi. Di sana, tersimpan map biru tua berisi berkas-berkas penting, sertifikat rumah, salinan rekening bersama, hingga kartu ATM dan kredit yang selama ini digunakan Rino atas nama Aira. Ia pandangi benda-benda itu satu persatu, seperti sedang melihat bukti-bukti kelalaiannya mencintai orang yang salah. Ia ingat dengan jelas bagaimana dulu, saat mereka baru menikah dan mulai merintis usaha bersama, Rino pernah bilang, "Kita nggak usah pakai kata, punyaku, dan punyamu. Ya, semua milik kita berdua." Aira tersentuh saat itu. Ia percaya. Lalu ia buka usahanya atas nama sendiri, tapi semua akses keuangan ia berikan pada Rino karena menganggap itu bentuk kepercayaan. Cinta. Tapi kini, kepercayaan itu terasa seperti tali yang perlahan menjerat lehernya sendiri. Di malam yang sunyi itu, Aira duduk sendiri di kamar anak mereka. Bocah kecil itu tertidur pulas, tak tahu bahwa ibunya sedang menahan amarah dan luka yang mengendap begitu dalam. Aira mengelus kepala anaknya pelan. Ada kehangatan di situ, satu-satunya yang masih membuatnya merasa hidup. "Kamu nggak perlu tahu, Nak, tapi ibu janji, kamu nggak akan tumbuh di rumah yang penuh kebohongan," bisiknya. Aira mengambil napas panjang. Ia tak lagi ingin bertanya, kenapa dia tega? Atau, kurang apa aku sebagai istri? Ia tahu, pertanyaan-pertanyaan itu tak akan pernah mendapat jawaban yang memuaskan. Yang ia tahu pasti, ia tidak boleh jadi korban lagi. Cukup. Ia membuka laptop, masuk ke internet banking. Jari-jarinya bergerak cepat. Ia mengubah kata sandi, memindahkan dana dari rekening utama ke rekening pribadinya yang selama ini tak pernah disentuh. Semua legal. Karena semua atas nama dirinya. Ia menghubungi bank via email untuk memblokir kartu kredit yang digunakan Rino. Semua proses dijalankan rapi, tanpa suara, tanpa drama. Malam itu, Aira tak tidur. Ia menulis dalam jurnal tuanya yang sudah bertahun-tahun disimpan di lemari. Tulisannya gemetar, tapi tegas. Cinta bisa buta, tapi pengkhianatan bisa membuat mata terbuka lebih lebar dari sebelumnya. Ini bukan tentang membalas. Ini tentang memutuskan untuk tidak terus-menerus disakiti. Paginya, Rino mengirim pesan singkat. "Aku besok baru pulang. Banyak meeting. Kamu jangan mikir aneh-aneh. Nanti kita ngobrol." Aira membaca pesan itu tanpa ekspresi. Ia tak membalas. Tak perlu lagi. Karena dalam hati, ia tahu, hubungan ini sudah selesai. Yang tersisa hanyalah tubuh yang belum tahu bahwa rumah ini sudah tidak memiliki tuan. Ia diam. Tapi diam itu bukan kelemahan. Diam itu adalah jeda sebelum badai. Pagi itu, Aira mengenakan kemeja putih bersih dan celana panjang hitam yang rapi. Wajahnya masih pucat, bekas sakit belum sepenuhnya hilang, tapi sorot matanya sudah berbeda.
Tidak lagi sendu seperti beberapa hari lalu, melainkan tajam dan penuh ketenangan yang aneh, seperti permukaan air sebelum badai. Setelah mengantar anak mereka ke sekolah, ia duduk di meja kerja di kamar atas. Di hadapannya, laptop terbuka, dan 2 ponsel tergeletak, satu miliknya, satu lagi milik Rino yang ia temukan tertinggal saat pulang terburu-buru. Aira tak berniat membukanya secara paksa. Ia tak perlu melihat lebih banyak bukti. Satu foto dan satu kebohongan sudah cukup untuk mematangkan niatnya. Aira membuka folder dokumen keuangan. Sejak awal pernikahan, Rino memang meminta semua usaha Aira, catering rumahan yang kini telah berkembang jadi bisnis besar, didirikan atas nama istrinya sendiri. Alasannya saat itu, demi keamanan, agar tidak tercampur dengan aset pribadi dari pekerjaan Rino. Dulu Aira menganggap itu bentuk kepercayaan. Sekarang, ia bersyukur, karena semuanya legal atas namanya. Ia membuka akun internet banking. Mata Aira menatap saldo rekening utama. Ratusan juta rupiah, hasil bertahun-tahun kerja keras, lembur, bangun subuh, dan menahan lapar demi menyisihkan untuk masa depan anak mereka. Dengan beberapa klik, dana-dana itu mulai dipindahkan ke rekening baru miliknya. Rekening yang selama ini tak pernah Rino tahu. Aira telah menyiapkannya sejak semalam. Ia tidak akan membiarkan uang itu dipakai untuk membiayai perselingkuhan. Satu demi satu, rekening atas nama perusahaan mulai dikosongkan. Bukan untuk kabur. Bukan untuk balas dendam. Tapi untuk menyelamatkan hak yang telah ia bangun dengan keringatnya sendiri. Setelah semua dana aman, Aira menghubungi pihak bank. Dengan suara tenang tapi tegas, ia meminta pemblokiran semua akses kartu kredit dan ATM yang terdaftar atas nama perusahaan, termasuk kartu tambahan yang dipegang Rino. Alasannya, "Bu?" tanya petugas layanan pelanggan. "Keamanan. Saya pemilik sah perusahaan dan akun. Dan saya menduga ada penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi," jawab Aira tanpa ragu. Proses verifikasi berjalan cepat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, semua akses finansial Rino atas nama perusahaan telah dibekukan. Aira menutup laptop, menghembuskan napas panjang, lalu berdiri menatap keluar jendela. Hujan mulai turun pelan, seperti membersihkan udara yang terasa berat sejak malam terakhir ia menangis. Sementara itu, di tempat lain, di resort mewah yang berdiri megah di bibir pantai Bali, Rino duduk di lobi hotel dengan wajah keruh. Ponselnya penuh notifikasi dari bank. Transaksi ditolak. Saldo tidak cukup. Kartu tidak valid. Ia mencoba menelepon Aira. Tidak diangkat. Panik mulai melanda. Rino berdiri, mencoba menelepon kembali, kali ini dengan nada marah. Tapi tetap tak dijawab. Ia menggigit bibir bawahnya, lalu mendekati meja resepsionis. "Maaf, saya mau extend 2 malam lagi, tapi sepertinya kartu saya bermasalah. Bisa saya bayar nanti?" Petugas hotel menatapnya sopan tapi tegas. "Maaf, Pak. Kami tidak bisa menerima permintaan itu. Aturan hotel mengharuskan pembayaran sebelum perpanjangan masa inap." Rino mencoba tertawa kecil untuk menutupi kekesalannya. "Saya coba urus dulu, ya." Ia kembali duduk, merogoh saku, mencari kartu cadangan. Semua gagal. Semua diblokir. Ia mencoba membuka mobile banking, terkunci. Ponselnya berbunyi. Satu pesan masuk. Dari Aira. "Selamat menikmati liburan. Kalau kamu sempat mengkhianati, aku juga sempat menyelamatkan masa depan anakku." Tidak ada kemarahan dalam kalimat itu. Tapi justru karena itulah, pesan itu seperti tamparan paling keras yang pernah Rino terima. Ia menatap layar ponsel lama sekali. Tangannya mengepal, wajahnya memerah. Nadia muncul dari kamar hotel, mengenakan gaun santai, tersenyum sambil berkata, "Sayang, kamu kenapa? Ayo, sarapan yuk." Rino tidak menjawab. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kehilangan kendali. Dan Aira, di tempatnya berdiri, merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Tenang. Bukan karena ia berhasil membalas, tapi karena ia akhirnya kembali memiliki kendali atas hidupnya sendiri. 3 hari setelah pembekuan rekening, rumah yang biasanya sunyi berubah menjadi ruang yang menegangkan.
Aira baru saja selesai menyuapi anaknya makan malam ketika suara pintu pagar dibanting terdengar dari luar. Langkah tergesa, pintu dibuka kasar. Rino berdiri di ambang pintu dengan wajah kusut, rambut berantakan, dan pakaian yang tidak lagi rapi seperti biasanya. Ada keringat, ada amarah, dan ada keterkejutan yang nyaris tak bisa ditutupi saat matanya menangkap Aira duduk tenang di ruang makan bersama anak mereka. "Aira!" Suaranya menggelegar, membuat si kecil yang baru saja meneguk susu tersentak. Aira memeluk anaknya pelan, menoleh sebentar dengan tatapan yang datar tapi tajam. "Tunggu sebentar, ibu antar kamu ke kamar, ya." Anak itu menatap kedua orang tuanya bingung, tapi menurut. Aira mengelus kepalanya sebelum menggandengnya ke kamar, menutup pintu, lalu kembali ke ruang tamu. Rino masih berdiri di tengah ruangan, matanya merah, dadanya naik turun. "Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya blokir semua aksesku." "Hah? Aku suamimu, Aira. Aku." "Duduk." Satu kata itu membuat Rino terdiam. Ia tak terbiasa diperintah oleh Aira. Tapi sesuatu dari nada suaranya kini berbeda. Bukan teriakan, bukan isakan, tapi ketenangan yang membuatnya tak berani melawan. Ia duduk, lebih karena terkejut daripada patuh. Aira mengambil satu map dari atas meja, lalu duduk di seberang Rino. Ia membuka lembar demi lembar, foto, salinan rekening yang menunjukkan pengeluaran mencurigakan, tangkapan layar percakapan antara Rino dan Nadia yang jelas-jelas tidak bisa dibantah. Lalu, Aira menunjukkan foto liburan di Bali. Rino dan Nadia tertangkap kamera dalam posisi yang tak terbantahkan sebagai pasangan. Di sudut ruang makan, pembantu mereka, Mbak Wati, yang sedari tadi berdiri diam, hanya menunduk. Ia sudah tahu sebagian besar cerita dari potongan-potongan yang tak sengaja ia dengar. Tapi baru kali ini semuanya dibuka secara gamblang. Rino membuang muka. Ia mencoba tertawa kecil, seperti berusaha meremehkan semua yang ditunjukkan Aira. "Kamu ngintilin hidup aku, sekarang? Gitu caramu mainin perasaan, ya?" Aira menatapnya lurus. "Perasaan? Kamu pikir perasaan aku kayak mainan? Kamu tidur dengan perempuan lain saat aku terbaring sakit, Rino. Saat aku bahkan gak bisa berdiri, kamu bersenang-senang di kolam renang sama perempuan yang dulu jelas-jelas aku tolak jadi partner bisnis kita. Dan kamu, pakai uang hasil kerja aku untuk membiayai itu semua." Rino membanting tangannya ke meja. "Aku suamimu. Aku punya hak atas semua itu." Aira mencondongkan tubuhnya ke depan, dengan suara rendah tapi menusuk. "Kamu kehilangan hakmu sejak kamu menyerahkan kehormatanmu ke perempuan lain. Sejak kamu memilih untuk meninggalkan istrimu di rumah sakit demi liburan." Rino terdiam. Napasnya tak teratur. Mulutnya ingin membalas, tapi tak ada kata-kata yang cukup kuat untuk menyanggah. Semuanya terlalu jelas. Terlalu telanjang. Aira berdiri. "Aku tidak akan teriak, tidak akan drama. Aku cuma mau kamu tahu, aku sudah selesai. Tidak ada lagi ruang untuk kamu di rumah ini." Mbak Wati yang sedari tadi diam, menghampiri Aira. "Bu, saya bantu angkat koper Pak Rino." Aira mengangguk pelan. "Tolong, Mbak. Letakkan saja di luar pagar." Rino mendongak. "Kamu gila." "Tidak, aku sadar." Akhirnya, ia berjalan ke arah kamar anaknya, tapi sebelum membuka pintu, ia menoleh. "Dan satu hal lagi, Rino. Mulai malam ini, kamu bukan lagi contoh untuk anak kita. Dan aku tidak akan biarkan dia tumbuh menganggap pengkhianatan sebagai sesuatu yang bisa dimaafkan hanya karena pelakunya ayahnya sendiri." Rino menatap Aira dengan wajah yang semakin kosong. Marah, malu, kalah, semuanya bercampur dalam satu tatapan bingung. Suaranya tak lagi lantang. Dan Aira? Ia tidak menangis. Tidak juga bahagia. Ia hanya merasa lega. Bukan karena telah membalas, tapi karena akhirnya ia berdiri untuk dirinya sendiri. Setelah bertahun-tahun percaya, sabar, menunggu, dan ditinggalkan, akhirnya hari ini, ia memilih dirinya sendiri. Dan itu adalah langkah pertama menuju kemerdekaan. Pagi itu, udara terasa sangat tenang. Langit biru jernih, burung-burung berkicau di pohon mangga samping rumah,
dan matahari mengintip lembut lewat jendela ruang tamu. Tapi dalam hati Aira, badai masih berhembus pelan, meski tidak lagi mengguncang. Ia sudah melalui masa paling sakit. Sekarang saatnya melangkah. Rino duduk di kursi dengan mata sembab. Semalam ia tak tidur. Setelah diusir dari rumah, ia tak langsung pergi. Ia duduk semalaman di teras, menunggu Aira luluh. Tapi pintu itu tak pernah terbuka lagi. Hingga pagi menjelang, barulah Aira keluar, mengenakan setelan kerja berwarna krem dan jilbab senada. Wajahnya segar, tenang, tapi sorot matanya dingin. Di tangannya, ada map putih bersih. Ia duduk di hadapan Rino, meletakkannya di atas meja. Aku sudah pikirkan ini baik-baik, katanya pelan. Ini surat cerai. Rino memandang map itu sejenak, lalu tertawa miris. Jadi segitunya? Kamu cuma sakit hati, Ra. Kita bisa selesaikan ini baik-baik. Kamu menyia-nyiakan kepercayaan, harga diriku, dan rumah tangga yang kita bangun sama-sama. Bukan cuma sakit hati, Rino. Ini soal kehormatan. Aira memotong cepat. Ia membuka map dan menunjukkan beberapa dokumen. Di situ ada surat permohonan cerai yang sudah disiapkan pengacaranya, lengkap dengan daftar aset yang akan ia pertahankan. Rumah, mobil, usaha catering. Semua dibangun dari tabungan dan jerih payah Aira sebelum Rino bahkan bekerja tetap. Semua ini legal atas nama aku. Kamu tahu itu. Tapi bukan itu yang paling penting. Aku juga sudah ajukan tuntutan hukum atas penyalahgunaan aset pribadi, ucap Aira tanpa gentar. Rino mengerutkan kening. Tuntutan hukum. Aira mengangguk. Kartu kredit perusahaan yang kamu gunakan untuk keperluan pribadi. Hotel, restoran, tiket pesawat, semua aku kumpulkan dan serahkan ke pengacara. Aku bukan mau menghancurkan kamu. Tapi aku juga nggak akan biarkan kamu menyentuh 1 rupiah pun lagi dari hasil kerja keras aku. Apalagi untuk perempuan lain. Ini keterlaluan. Rino mencengkeram pinggiran kursi. Kita punya anak, Ra. Justru karena itulah aku harus berhenti. Aku harus tunjukkan ke anak kita bahwa ibunya bukan perempuan yang diam saat diinjak. Jawab Aira, suaranya mulai bergetar, tapi tetap terkontrol. Rino berdiri, menatap Aira dengan mata merah. Aku ini ayahnya, Ra. Kamu nggak bisa ambil semuanya dan larang aku lihat anak sendiri. Aira menatap balik, kali ini dengan mata berkaca-kaca. Kamu bisa lihat anak kita. Tapi kamu tidak bisa lagi berpura-pura jadi suami yang bertanggung jawab. Dia butuh contoh. Dan kamu bukan lagi itu. Keduanya terdiam. Hening panjang mengisi ruangan. Rino akhirnya duduk kembali, menunduk. Tangannya gemetar. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar terlihat kalah. Aira menarik napas panjang. Aku udah terlalu lama mikirin kamu, Rino. Waktunya aku pikirin diriku sendiri. Lalu ia berdiri. Kamu punya waktu 2 jam untuk keluar dari rumah ini. Semua barangmu sudah dipisahkan. Mobil kamu juga aku minta kuncinya. Aku akan kirimkan surat pengadilan lewat pengacaraku. Dan tolong jangan ganggu aku lagi, kecuali soal anak. Rino hanya menatap kosong. Aira melangkah pergi, meninggalkan ruangan tanpa menoleh ke belakang. Langkahnya ringan. Tidak sepenuhnya lega, tapi pasti. Setiap tapak yang ia ambil adalah bagian dari kebebasan yang selama ini ia kubur di bawah nama cinta dan kesetiaan. Hari itu, bukan Aira yang kehilangan suami. Tapi Rino yang kehilangan istri yang tak akan pernah bisa ia temukan kembali. Dimanapun, dengan siapapun. Hujan deras mengguyur kota malam itu. Jalanan sepi, hanya ada suara kendaraan sesekali melintas dan gemuruh langit yang terus menggertak. Di depan sebuah toko bangunan yang sudah tutup sejak sore, seseorang meringkuk di bawah kanopi sempit, hanya beralaskan kardus bekas dan jaket lusuh yang sudah robek di bagian bahu. Itu Rino. Mantel mahalnya sudah dijual. Sepatunya yang dulu mengilap kini penuh lumpur dan sobek di sisi kanan. Rambutnya panjang tak terurus, dan kumisnya tumbuh liar tanpa arah. Satu-satunya barang berharga yang masih ia simpan adalah ponsel retak dengan baterai yang hanya bertahan beberapa menit. Tapi ponsel itu pun sudah tak bisa membawanya kemana-mana. Tak ada yang ingin dihubungi, dan tak ada yang membalas. Semua pintu telah tertutup.
Setelah Aira mengusirnya, segalanya runtuh begitu cepat. Ia pikir ia bisa menenangkan Aira, membujuk, atau paling tidak, menyusun rencana diam-diam sambil menyelamatkan aset. Tapi Aira lebih siap dari yang ia kira. Pengacara Aira bergerak cepat, mengirim surat ke bank, ke kantor tempat Rino bekerja, dan ke pihak pajak untuk audit ganda atas penggunaan dana pribadi dari perusahaan yang bukan miliknya. Dalam 2 minggu, nama Rino menjadi buah bibir di kantor. Statusnya sebagai manajer keuangan ditinjau ulang. Atasan memanggilnya, mempertanyakan laporan-laporan transaksi yang sebelumnya tidak diperiksa. Dalam waktu singkat, Rino dipanggil untuk sidang internal, dan dinonaktifkan atas dasar penyalahgunaan keuangan pribadi untuk keperluan yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Reputasinya hancur. Rekan-rekan menjauh. Beberapa yang dulu memujinya kini berbisik di belakang, bahkan tertawa ketika ia melangkah keluar gedung dengan membawa kotak kardus kecil berisi sisa barang di meja kerjanya. Dan Nadia? Wanita itu semula masih bersamanya. Tapi ketika kartu kredit tak bisa digunakan, dan Rino mulai bicara soal meminjam uang darinya, raut wajah Nadia langsung berubah. Aku bukan perempuan yang bisa diajak susah bareng, Rin. Sorry. Dari awal aku pikir kamu stabil, katanya suatu malam sambil merapikan tasnya. Jangan cari aku lagi. Lalu ia pergi. Begitu saja. Tak ada pelukan, tak ada salam perpisahan. Hanya deru pintu apartemen yang ditutup keras. Setelah itu, Rino benar-benar sendiri. Ia mencoba menyewa kos murah, tapi uang tabungannya habis untuk membayar denda dan pengacara yang akhirnya malah mencampakannya karena ia tak bisa lagi membayar. Ia tidur dari satu halte ke halte lain, kadang mengemis makan dari warung kecil, atau mencari sisa makanan dari tempat sampah di belakang minimarket. Tak ada satupun keluarganya yang mau membantunya. Ibunya bahkan tak mau bicara sejak tahu ia berselingkuh dan dituntut mantan istrinya. Kakaknya berkata dengan dingin, "Kamu sudah mempermalukan keluarga. Urus dirimu sendiri." Kini, setiap malam Rino tidur ditemani bau pesing dan hujan yang masuk dari celah kanopi. Setiap pagi ia bangun dengan tubuh pegal dan wajah yang tak dikenali siapapun lagi. Dan yang paling menyakitkan adalah saat ia membuka ponsel bututnya dan melihat foto anaknya di galeri. Senyum itu, mata itu, milik darah dagingnya sendiri. Tapi kini, anak itu tumbuh tanpa tahu seperti apa bau tubuh ayahnya. Dan Aira, wanita yang dulu bangun jam 4 pagi demi menyiapkan sarapan untuknya, telah hilang dari hidupnya. Bukan karena mati, tapi karena memilih hidup lebih baik. Hidupnya kini seperti sampah yang dibuang, bukan oleh orang lain, tapi oleh dirinya sendiri. Ia tak bisa menyalahkan siapapun. Semua ini hasil dari keputusan-keputusannya sendiri. Dan penyesalan, bagaimanapun, datang terlalu lambat. Malam itu, saat perutnya kembali kosong dan hujan belum juga berhenti, Rino menatap langit. Tidak ada bintang. Tidak ada harapan. Hanya kehampaan. Dan dirinya, yang dulu berdiri gagah sebagai suami, ayah, dan pengusaha, kini hanya bayang-bayang yang ditinggal segalanya. Matahari pagi menyinari pelataran rumah yang kini tampak jauh lebih hidup. Halaman yang dulu gersang kini dihiasi pot-pot tanaman herbal. Daun mint, kemangi, seledri, dan rosemary berjejer rapi di sisi pagar. Aroma rempah segar bercampur dengan wangi tumisan dari dapur kecil di belakang rumah. Aira berdiri di depan kompor, mengenakan celemek polos dengan logo barunya, Dapur Sehat Aira. Tangannya lincah mengaduk sayur bening yang mengepul wangi, sementara matanya terus sesekali melirik jadwal pesanan di buku kerjanya. Tak ada lagi wajah lelah penuh beban seperti dulu. Kini Aira bangun bukan untuk melayani seseorang yang tak tahu berterima kasih, tapi untuk mewujudkan mimpinya sendiri. Usaha catering sehat yang dulu hanya angan-angan kini tumbuh jadi kenyataan. Semuanya bermula dari satu pesanan kecil dari tetangga sebelah, lalu menyebar dari mulut ke mulut. Dalam waktu 3 bulan, Aira sudah mampu menyewa 2 asisten masak dan 1 kurir pengantar makanan. Ia bukan hanya memasak, ia menyembuhkan. Menu yang ia racik dibuat dengan cinta dan keahlian yang ia pelajari sendiri selama bertahun-tahun, diam-diam, di tengah rutinitas sebagai istri yang dulu selalu dinomorduakan. Di ruang tamu, seorang anak kecil sedang menggambar dengan krayon di atas meja.
Senyumnya merekah saat melihat ibunya datang membawakan bekal sarapan. Menu sehat yang kini tak hanya jadi makanan, tapi juga bagian dari kehidupan yang Aira bangun kembali. Ibu hebat banget sekarang, kata anak itu sambil memandangi ibunya dengan mata kagum. Aira hanya tersenyum. Ibu dari dulu hebat, cuma dulu ibu lupa menghargai diri sendiri. Kalimat itu keluar begitu saja. Tidak ada kepahitan, tidak juga kesedihan. Hanya kejujuran. Sudah lama ia tak lagi menengok ke belakang. Sudah lama ia berhenti membuka berkas sidang yang sudah selesai dan tak mengizinkan dirinya mengenang masa di mana ia dikhianati. Kini, hidupnya adalah hari ini, dan esok yang ia siapkan dengan sepenuh hati. Sesekali, Aira masih menerima pesan dari orang-orang yang dulu menjauhinya. Ada yang minta maaf karena tak membela, ada juga yang ingin bekerja sama. Tapi Aira belajar satu hal penting. Tidak semua orang yang datang pantas diberi tempat lagi. Beberapa cukup diberi senyuman, lalu dilepaskan. Ia berdiri di balkon lantai 2, memandang langit pagi sambil menyeruput teh hangat. Udara sejuk menyentuh pipinya yang kini berseri. Tak ada kemewahan yang mencolok, tapi ketenangan yang ia miliki jauh lebih berharga dari apapun. Untuk pertama kalinya, ia merasa cukup. Bukan karena ada orang yang mencintainya, tapi karena ia mencintai dirinya sendiri. Dulu, ia selalu takut kehilangan suami. Kini ia tahu, yang paling menakutkan justru kehilangan dirinya sendiri. Dan hari ketika ia memilih untuk pergi, itu adalah hari kemenangan sejati. Ia tak perlu membuktikan apapun. Kehidupan yang ia jalani sekarang sudah menjadi jawaban paling lantang, bahwa perempuan bisa bangkit dari reruntuhan, berdiri dengan kepala tegak, dan menciptakan dunia baru yang lebih sehat, lebih damai, dan lebih penuh harapan. Aira menutup matanya sejenak. Dalam diam, ia mengucap syukur. Hidup yang ia jalani kini bukan hasil dari keajaiban, tapi dari keberanian untuk memilih. Memilih keluar dari luka, memilih memulai dari nol, dan memilih untuk bahagia, tanpa siapapun yang meragukannya. Langit sore menggantungkan cahaya keemasan di atas teras rumah yang sederhana tapi hangat. Aira duduk di bangku kayu sambil memangku jurnal kulit tua yang kini sudah nyaris penuh dengan tulisan-tulisannya. Di depannya, anak semata wayangnya sedang bermain sepeda kecil mengelilingi halaman. Tawa bocah itu membelah udara seperti musik, bebas, riang, dan tulus. Ia memandangi anaknya lama sekali. Wajah kecil yang dulu ia rawat dengan peluh dan air mata, kini tumbuh dengan cahaya di matanya. Tidak ada ketakutan. Tidak ada luka. Dan itu adalah kemenangan terbesar dalam hidup Aira. Melindungi anaknya dari racun yang dulu perlahan membunuh ketenangan rumah mereka. Dari dalam rumah, aroma sup labu dan tumis tahu menyebar. Menu sederhana, tapi cukup untuk makan malam yang hangat. Di atas meja, laporan keuangan usaha cateringnya tersusun rapi. Jumlah pesanan terus meningkat. Bahkan 2 minggu lalu, Aira diundang ke acara kuliner televisi lokal. Bukan karena popularitas, tapi karena kualitas dan nilai dari setiap masakan yang ia sajikan. Makanan sehat dari hati yang utuh. Sore itu, sebelum langit sepenuhnya gelap, Aira membuka jurnalnya, menuliskan sesuatu dengan tinta biru yang perlahan mengalir. Aku bukan wanita yang menangis karena dikhianati. Aku adalah wanita yang bangkit dan memutus rantai luka. Yang dulu menyiksa, kini menjadi alasan aku lebih kuat. Ia menutup buku itu perlahan, menatap langit yang kini berubah jingga keunguan. Tak ada air mata. Tak ada dendam. Ia sudah lama melewati tahap itu. Yang tersisa hanya syukur. Atas luka, atas pengkhianatan, atas semua kehilangan. Karena dari sanalah hidupnya dimulai kembali. Ia teringat saat dirinya dulu terlalu sering meminta maaf meski tidak salah, terlalu sabar hingga dilupakan, terlalu kuat hingga tak pernah ditanya apakah ia baik-baik saja. Tapi hari ini, ia berdiri di panggung hidupnya sendiri, tanpa penonton, tanpa naskah yang harus menyenangkan orang lain. Rino, entah di mana ia kini. Terakhir Aira dengar dari seorang kenalan lama, ia tinggal menumpang di rumah sepupu jauh. Tak ada pekerjaan tetap. Wajahnya pun sudah tak bersinar seperti dulu. Tapi Aira tak merasa puas. Ia juga tak peduli. Bagi Aira, balas dendam terbaik bukanlah melihat dia jatuh, melainkan melihat dirinya sendiri bangkit, bahagia, dan damai. Ia memeluk anaknya saat si kecil berlari menghampiri,
memamerkan bunga kecil yang dipetik dari sudut halaman. "Ibu cantik, kayak bunga ini," katanya polos. Aira tersenyum sambil mengecup keningnya. "Ibu bahagia, karena kamu bahagia." Di detik itu, Aira tahu, ia tak butuh akhir yang megah. Hidupnya cukup seperti ini, tenang, penuh cinta, dan terbebas dari segala belenggu masa lalu. Ia telah melewati badai, dan kini berdiri di pelabuhan paling indah yang pernah ia impikan, dirinya sendiri. Cinta butuh kesetiaan, bukan pengkhianatan. Perempuan bukan makhluk lemah, ia bisa menghancurkan yang menyakitinya dengan elegan. Dan kadang, luka adalah pintu menuju kehidupan yang lebih baik. Sore berganti malam. Dan di dalam rumah itu, ada seorang perempuan yang akhirnya bisa tidur tanpa cemas, bangun tanpa luka, dan hidup tanpa beban. Bukan karena ada lelaki yang menjaganya, tapi karena ia akhirnya menjaga dirinya sendiri.